Baik, terima kasih pada Pak Profesor yang telah memaparkan materinya mengenai kerangka pikir seorang guru profesional ya. Luar biasa sekali pemaparan dari beliau. Langsung saja kita masuk pada sesi pertanyaan. Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ari Rahmat Riyadi. Baik, untuk Pak Prof, pertanyaan pertama nih Pak Prof. Mohon izin pertanyaan untuk Profesor Sunario, bagaimana membangun sikap profesional calon guru sampai pada level misi? Baik, Bapak Ibu hadirin, kita kembali menyimak pandangan dari Pak Prof terkait pertanyaan yang telah diungkapkan sebelumnya. Pada Pak Prof, dipersilakan. Ya, terima kasih. Dari perilaku sampai kepada misi ini sebuah trajektori. Trajektori itu kan garis yang membentang, itu bahasa matematika. Sebuah trajektori ya dari perilaku komisi. Ini tentu tidak terbentuk dalam satu penggalan waktu, karena seorang profesional profesi apapun perkembangannya ini bersifat continuous, bersifat berkelanjutan. Tetapi tentu yang penting dalam pendidikan profesi ini meyakinkan atau menumbuhkan kesadaran pada para calon guru bahwa menjadi seorang guru itu tidak cukup hanya menguasai seperangkat ilmu pengetahuan dalam bidang studi, tidak cukup hanya menguasai teknik-teknik tertentu untuk menyajikan pelajaran kepada siswa. Tadi diperlukan sebuah kiat untuk membangun proses belajar yang bermakna bagi siswa. Ini persoalan bagi seorang guru yang tentu tidak berhenti pada kompetensi. Saya pernah ditanya, ini contoh dan pengalaman ini sering saya ungkapkan dalam berbagai forum. Dalam sebuah seminar saya pernah ditanya oleh seorang guru. Dia bertanya bahwa saya ini sudah sering sekali mengikuti berbagai pelatihan di tingkat nasional. Dan banyak pembaharuan inovasi yang diberikan di situ. Entah cara mengajar atau apa itu banyak dilakukan. Tapi dia katakan, tapi setelah kembali ke sekolah, itu kembali kepada cara-cara lama. Mengapa itu terjadi? Nah, saya balik bertanya pada guru itu. Saya tanya begini, ketika Anda masuk kelas, apa yang terfikir dalam pikiran Anda? Apakah yang terfikir itu bagaimana Anda menyampaikan pelajaran dalam waktu 50 menit yang pada akhirnya siswa Anda menguasai pelajaran itu dan dapat nilai bagus dan selesai di situ? Ataukah dalam pikiran Anda ada pertanyaan, ketika masuk kelas, hendak dibawa kemana anak yang saya didik ini? Saya katakan kalau pertanyaan yang pertama ada pada pikiran kita, maka tugas kita selesai dalam 50 menit di kelas. Selesai ketika anak sudah mencapai nilai bagus. Tapi kalau pertanyaan kedua yang ada pada pikiran kita, maka Anda akan berpikir selama 24 jam per hari tentang anak itu. Nah, yang kedua itu kan misi sesungguhnya. Yang pertama mungkin hanya kompetensi, dia sudah cakap mengajar, menyampaikan pelajaran, dan anak mendapat nilai bagus. Tapi hendak dibawa kemana anak itu dia tak paham. Pokoknya saya selesai mengajar 50 menit dan anak bernilai bagus. Apakah itu mendidik? Kita paham tidak seperti itu mendidik itu. Nah, oleh karena itu mendidik guru itu tidak sebatas kompetensi, harus sampai membentuk jati diri profesional. Dan disitulah pengalaman-pengalaman, pendalaman, pemahaman yang terus-menerus membina pribadi seorang guru menjadi amat penting. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan guru, ada sebuah proses yang menjadikan tacit knowledge menjadi explicit knowledge.
Apa yang saya maksud dengan tacit knowledge adalah kearifan, pengalaman, pengetahuan seseorang yang sifatnya subjektif ada di dalam. Mungkin dia guru senior, mungkin dia orang yang amat berpengalaman, dan akan sangat sulit mungkin untuk ditiru, tapi dalam dirinya ada pengetahuan, ada kearifan, ada pengalaman. Ini yang harus dieksplisitkan dalam pendidikan guru. Jadi tidak bisa, termasuk juga di lapangan dalam pembinaan. Jadi kalau pembinaan guru di lapangan tanpa memberikan keteladanan sebagai seorang guru yang mumpuni, kan sulit juga bagi seorang guru untuk mengikuti pembinaan itu. Hanya sebatas ekspresi-ekspresi lisan oral bahwa ini begini, aturan begini, regulasi begini, perintah begini, kan tidak bisa begitu. Ini terkait dengan persoalan yang amat panjang ini. Karena guru pendidikan punya tanggung jawab unik. Seorang guru belajar mengajar. Seorang dosen itu mengajar tentang mengajar kepada mahasiswa agar dia bisa mengajar siswanya. Kan begitu urutannya. Oleh karena itu seorang dosen itu mengajar mahasiswa untuk belajar tentang mengajar. Disitulah jati diri itu harus akan terbentuk. Tidak hanya melatihkan kompetensi. Jadi di perjalanan panjang tidak hanya pada pendidikan profesi, tapi nanti ketika pembinaan di lapangan. Harus ada program berkelanjutan. Tapi itu akan membentuk jati diri, saya tidak tahu. Dalam sebatas modul dipelajari daring, mungkin pengetahuan bertambah. Ya. Nah sekarang ada guru penggerak, apa masuk pada jati diri guru, jati diri profesi, saya tidak tahu. Tapi mestinya harus masuk gitu. Karena itu akan membangun spirit dan misi. Kalau hanya pengetahuan, keterampilan, pemanfaatan teknologi, ya itu boleh-boleh saja. Tapi sebagai jati diri profesional, itu harus disentuh. Jadi proses panjang perlu keteladanan, perlu interaksi, dan perlu konsistensi. Ya. Kemudian bagaimana menghargai profesi guru bila non-kependidikan bisa jadi guru hanya dengan mengikuti PPG? Apakah masih diperlukan S1 kedua? Oke, nah ini masalah bagaimana menghargai guru dengan masuknya S1 non-kependidikan. Ini persoalan lama, tapi bahwa guru itu berasal dari non-dik di negara lain pun itu memang demikian. Tapi yang penting bagi saya adalah tentu ini harus ada reformasi dalam pendidikan guru. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Mengapa saya katakan reformasi? Ya, karena pendidikan guru ini kan pada saat ini mulai S1 dan pendidikan profesi kan tetap berjalan ada. Tapi ini adalah historis yang tak bisa dihilangkan begitu saja. Karena kita punya banyak lembaga pendidikan guru yang ingin saya katakan perbaharui, revitalisasi, tingkatkan mutu LPTK ini dengan benar. Tidak hanya sebagian-sebagian, tapi lakukan reformasi mulai dari tataran keilmuan, filosofi pendidikan guru. Mereka punya pengalaman panjang dalam pendidikan guru, dan kita harus punya kesediaan tentang itu. Ya. Dan tentu juga perlu ada political will dari pemerintah untuk melakukan itu. Saya kira di sini kolaborasi dibangun. Ya. Dari non-guru, dari guru, pendidikan guru, ini mari kita berkolaborasi dengan baik. Tetapi bagi calon dari kependidikan, dia sudah punya pengalaman di bidang kependidikan. Idealnya memang dalam pikiran awal itu S1 kedua, pendidikan. Tapi kompromi ketika itu matrikulasi. Nah ini yang saya tidak tahu apakah sekarang ini masih berjalan seperti itu. Matrikulasi itu. Saya lupa apa 1 tahun atau 1 semester. Tapi ini akan membekali calon dari non-kependidikan tentang kompetensi akademik kependidikan sebelum masuk praktek. Dan dalam desain pikiran ketika itu, ya, itu ada ujiannya juga matrikulasi itu. Bagi yang tidak lulus tentu saja tidak bisa masuk PPG. Ini saya pikir untuk melindungi itu kan bisa dengan berbagai cara, tapi kembali ini persoalan political will, ya, dan kebijakan yang digariskan oleh
pemerintah untuk menjamin itu di satu sisi, tapi juga kita orang kependidikan perlu juga secara terbuka untuk memperbaiki diri sehingga bisa dijamin kebermutuannya. Kemudian PPK versus PPG, mana yang lebih urgent untuk diikuti oleh guru BK? Terima kasih. Bagi BK apakah ini PPG atau PPK, ini kan ceritanya begini, sesungguhnya PPK ini lahir lebih awal sebelum PPG. Karena Universitas Negeri Padang ketika itu sudah merintis PPK pada tahun 2000 berapa ya, mungkin 2001 itu sudah ada itu, 2001 2002 sudah ada PPK. Sementara kan Undang-Undang Guru baru lahir 2005. Dan baru lahir PPG. Jadi PPK itu lebih awal sesungguhnya. Nah, hanya ketika Undang-Undang Guru lahir yang ada kan PPG. Oleh karena itu bagi BK ketika itu mendorong pemerintah, kementerian dalam hal ini untuk mengakomodasi peraturan tentang PPK, maka keluarnya Permendiknas 27 tahun 2008. Nah, dalam konteks sertifikasi guru, tentu pemerintah akan melihat itu jalurnya PPG, tidak PPK. Karena dalam Undang-Undang Guru itu tidak diatur itu ada PPK, yang ada itu PPG. Oleh karena itu solusinya memang PPG bidang bimbingan dan konseling. Saya pikir itu ya. Persoalan sekarang adalah ketika seorang sudah PPK, apakah perlu PPG? Ini kan persoalan waktu itu. Dan sampai sekarang, konon katanya itu belum ada solusi, saya nggak tahu. Apa yang sudah PPK masih harus PPG? Kalau dilihat by program, ada ekivalensi, program PPK dan PPG itu sama persis. Saya tahu persis. Oleh karena itu pernah muncul PPG BK garis miring K. Pernah muncul itu. Dan itu saya pelakunya itu bersama Prof. Muhlas ketika itu. Direktur Ketenagaan di Dikti. Mengapa itu muncul? Karena mensinkronkan juga. Kenapa? Karena PPK sudah muncul lebih awal. PPG belakangan, PPG BK. Beliau tanya pada saya sebagai ketua ABKIN, mana yang mau dipakai saat beliau katakan apakah PPG atau PPK? Tentu PPK tidak ada payung undang-undang. Saya katakan PPG BK oke, tapi PPG BK itu adalah juga programnya program PPK. Sehingga mereka juga itu bisa diberi gelar konselor. Dan waktu sepakat PPG BK garis miring K. Hanya di lapangan kan sekarang jadi di-split. Ada PPG BK, ada PPG BK garis miring K, ada PPK. Ini makin tidak karu-karuan lagi nih. Kalau saya sekarang, supaya aman, karena kalau PPK mungkin ujung-ujungnya tak dapat tunjangan profesi toh. Padahal kita memperjuangkan itu untuk memperoleh tunjangan profesi kemaslahatan. Maka itu ikutilah PPG BK dengan sebaik-baiknya, dan saya yakin itu programnya program pendidikan konselor ya. Karena ini akan memberikan kemaslahatan kalau pemerintah tidak mengakomodasi ekivalensi PPK ke dalam PPG. Kalau PPK mau diambil ya silakan ambil sebagai hasanah pengayaan Anda. Tak ada salahnya. Tapi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan perundangan yang berimplikasi kepada tunjangan profesi, tentu itu payung hukumnya PPG BK. Saya pikir itu, saya kembalikan, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Profesor atas jawabannya terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ari Rahmat Riyadi.